Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pagi ini kita akan membahas tentang clustering ya, tentang clustering atau pengelompokan data secara unsupervised gitu ya. Kalau di kemarin itu kita mencoba klasifikasi gitu ya, klasifikasi itu supervised gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba yang clustering gitu ya, pengelompokan data tapi yang tanpa supervisi gitu ya. Nah, yang pertama, yang metode yang mungkin paling simpel adalah K-min gitu ya, K-min, K-min clustering. Nah, K-min clustering ini ilustrasinya secara sederhana adalah sebagai berikut ya. Misalkan kita punya data ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah fitur-fiturnya gitu ya. Sumbu X dan Y ini adalah fitur-fiturnya. Kemudian kita punya data tersebar di sini gitu ya, tersebar seperti ini, tersebar gitu ya, tersebar, datanya tersebar dan seterusnya gitu ya, misalkan. Nah, dengan menggunakan K-min clustering ini kita gunakan untuk membuat secara otomatis, jadi data ini terkelompokkan gitu ya, tercluster gitu ya. Jadi misalkan ini kalau sepintas secara visual kita bisa melihat seperti ini lah. Jadi ini cluster pertama gitu ya, ini cluster kedua gitu ya. Nah, ini kan data ini mengelompok gitu ya, secara natural dia mengelompok gitu ya. Ini juga mengelompok. Nah, ini kita sebut sebagai cluster gitu ya, cluster. Ini juga cluster, ini juga cluster nih, ini juga cluster gitu ya. Nah, ini ada 4 cluster gitu ya, ada 4 cluster. Nah, kalau secara visual memang mudah gitu ya, manusia mengelompokkan data ini gitu ya menjadi beberapa cluster, tapi untuk komputer mungkin agak rumit gitu ya bagi komputer gitu ya. Kita perlu memberikan algoritma pengelompokan ini pada program komputer gitu ya, supaya komputer bisa membuat pengelompokan seperti ini gitu ya. Nah, kita akan mencoba melihat prinsipnya gitu ya, prinsip dari clustering ini bagi komputer untuk bisa melakukan proses clustering ini seperti apa gitu ya, secara sederhana gitu ya. Oke, nah nanti yang ada beberapa faktor yang penting gitu ya. Misalkan jumlah cluster gitu ya. Jumlah cluster ini karena proses clustering tanpa supervisi ini tadi, jadi jumlah cluster ini seharusnya kita dapatkan secara otomatis gitu ya, berapa jumlah clusternya gitu ya setelah proses clustering gitu ya. Jadi kita pada awalnya kita belum tahu gitu ya, atau komputer belum tahu ini jumlah clusternya itu ada berapa gitu ya. Kalau manusia gampang gitu ya, dengan melihat data seperti ini kira-kira clusternya ada 4 gitu ya. Tapi kalau untuk komputer itu mungkin agak sulit gitu ya, untuk menentukan ini jumlah clusternya ada berapa gitu ya. Nah, untuk keperluan contoh ini gitu ya, kita akan asumsikan dulu gitu ya. Saya akan berikan contoh dengan data gitu ya. Nanti data itu kita cluster gitu ya, kita clustering. Cuma untuk jumlah clusternya untuk sementara akan kita tentukan di awal dulu gitu ya, di awal dulu. Jadi clusternya misalkan ditentukan
di awal adalah 3 gitu ya. Kita tentukan di awal gitu ya. Karena untuk penentuan jumlah klaster ini sedikit agak rumit gitu ya, untuk penentuan berapa sebaiknya jumlah klasternya. Nah, untuk sementara kita akan asumsikan dulu gitu ya, bahwa jumlah klasternya adalah sekian gitu ya. Oke. Nah, kalau klaster ini, kalau di sini kita sebut sebagai K-nya gitu ya, nilai K-nya itu ada berapa gitu. Jumlah klasternya itu adalah K. Ya, kalau di sini 4 berarti klasternya ada 4. Nah, saya akan berikan contoh. Saya akan membuka file Excel yang sudah saya siapkan. Nah, ini ya. Oke, nah ini adalah contoh data nih ya. Data yang kita punya data A1 sampai A8 gitu ya. Data ini adalah data titik gitu ya. Ada X dan Y-nya gitu ya, seperti yang kita plot di sini gitu ya. Seperti yang kita plot di sini. Nah, ini ya. Kita punya data seperti ini, A1 sampai A8. X Y-nya adalah seperti ini. X A1 dia berada pada koordinat 2,10, A2 2,5, A3 8,4 gitu ya. Dan seterusnya, ada 8 titik gitu ya. Nah, 8 titik ini ingin kita clustering gitu ya. Jadi A1 ini nanti akan menjadi berada di cluster berada secluster dengan A berapa gitu ya, apakah dengan A2, apakah dengan A3 gitu ya. Kemudian A7 ini dia nanti akan satu cluster dengan A berapa gitu ya, satu kelompok dengan A berapa. Nah, gitu ya. Itu akan kita coba lihat cara prinsip dasarnya gitu ya. Oke. Nah, secara prinsip jadi kita gini, kita akan tentukan dulu K-nya sama dengan 3 gitu ya. K sama dengan 3 itu ya. Klasternya kita tentukan ada 3 gitu ya. Nanti kita dari data ini kita akan klasterkan menjadi 3 klaster gitu ya, 3 kelompok gitu ya, 3 kelompok. Nanti kita tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui A1 masuk klaster berapa, A2 masuk klaster berapa gitu ya. Atau klaster ini kata-katanya mungkin bisa kita analogikan dengan kelompok gitulah ya, dengan kelompok. Oke. Nah, dalam contoh ini tuh ya, ini datanya tuh ya. Nah, kemudian kita akan mengasumsikan dulu gitu ya, pusat klasternya gitu ya, pusat klaster 1 gitu ya, itu ada di mana, pusat klaster 2 ada di mana, pusat klaster 3 ada di mana. Itu akan kita asumsikan dulu gitu ya, kita asumsikan dulu. Nah, contohnya gini lah, ini misalkan ada data ini ya, kita akan melakukan klasterisasi dengan K sama dengan 4 ya kalau dalam contoh ini. Nah, kita akan tentukan dulu gitu ya, pusat klaster awalnya itu ada di mana gitu ya. Misalkan kita tentukan ada di sini gitu ya. Ini pusat klaster 1, ini pusat klaster 2, ini pusat klaster 3, di sini pusat klaster 4 gitu ya. Ini kita tentukan secara acak gitu ya, secara acak. Nah, kalau di dalam contoh ini, nah kita mau menentukan itu secara acak dulu gitu ya. Pusat klaster 1 ada di mana, kita tentukan secara acak bebas gitu ya. Pusat klaster 2 kita tentukan secara acak, pusat klaster 3 kita tentukan secara acak. Bebas kita menentukan pilihan asumsi pusatnya dulu. Nah, bisa juga kita asumsikan pusatnya itu adalah salah satu dari poin-poin ini gitu ya. Misalkan dalam contoh ini ya, pusat klaster 1 ini kita asumsikan pusatnya ada di sini, di A1. Itu juga boleh gitu ya, tidak ada masalah. Pusat klaster 2 kita tentukan dia berada pada koordinat 5,8 itu ini. Nah, gitu ya. Kemudian pusat klaster 3 kita tentukan nih, pusatnya ada di 1,2 itu kita pakai yang ini. Nah, gitu. Itu juga boleh gitu ya. Nah, ini datanya, ini datanya, ini
Ini asumsi pusat klaster awal gitu ya, pusat klaster awal. Nah kemudian cara clusteringnya adalah kita mencari jarak gitu ya dari setiap titik gitu ya, dari setiap titik. Contohnya A1 ini kita cari jarak ke pusat klaster 1 berapa, jarak ke pusat klaster 2 berapa, jarak ke pusat klaster 3 berapa. Nah gitu ya, berapa satuan. Contohnya inilah. Jadi A1 jarak dengan pusat klaster 1 adalah 0 gitu ya, karena sama gitu ya. Karena kita tadi pakai asumsi 2 ini X sama dengan 2, Y sama dengan 10. Nih pusatnya juga di sini, X sama dengan 2, Y sama dengan 10. Jadi kita tuliskan di sini 0 jaraknya gitu ya. Jarak antara A1 dengan pusat klaster 1 adalah 0. Itu ya. Nah, sekarang jarak antara titik A1 dengan pusat klaster 2. Pusat klaster 2 adalah 5,8. Nah, untuk mencari jarak A1 dengan A1 ke sini, kita pakai rumus ini gitu ya. Mencari jarak antara dua titik di dalam koordinat XY, rumusnya adalah ini. D sama dengan akar XI dikurangi XJ dikuadratkan ditambah YI dikurangi YJ dikuadratkan. Jadi nanti kita hitung X pusat klaster dikurangi X dari A1 dikuadratkan, terus ditambah ini Y di 8 dikurangi 10, terus dikuadratkan, dijumlah, terus diakar gitu ya. Nah, saya akan tuliskan di sini dengan rumus Excel aja di sini gitu ya. Yang pertama adalah ini ya, kita melakukan akar gitu ya. Akar kalau di dalam Excel adalah SQRT. Nah, seperti ini. Di dalam SQRT itu ada penjumlahan, sebentar. Di dalam SQRT ada penjumlahan ini gitu ya. Oke, nah sekarang saya tuliskan. Jadi di dalam SQRT itu ada pengurangan dulu ya, pengurangan antara X pusat klaster 2 dikurangi dengan X dari A1. Nah seperti ini. Kemudian ini dikuadratkan seperti ini. Terus berikutnya adalah ditambah dengan Y yang ada di sini dikurangi dengan Y yang ada di sini gitu ya. Kemudian ini dikuadratkan, udah selesai. Kemudian kita coba enter ini. Oke, saya cek dulu, coba. Oke, nah ini hasilnya ya, D nya adalah 3,6. Ini adalah jarak itu ya, ini adalah jarak antara pusat klaster 2 dengan A1 itu ya. Kemudian jarak antara pusat klaster 3 dengan A1 caranya sama seperti tadi gitu ya. Cuma ini karena rumusnya sudah saya tulis, ini saya copy terus saya paste dulu itu ya. Cuma kita cek dulu ini ya, ini betul atau salah. Nah, ini kita lihat dulu, ini ada kesalahan di sini gitu ya. Ini harusnya adalah di sini gitu ya. Ini apa namanya nih ya, XA1 ini ya, yang ini harusnya berada di sini nih. Berarti kita ini B6 dan C6 itu ya, B6 dan C6. Cuma ini sebentar,
saya perbaiki dulu nih. Jadi ini B6 dan C6 ini harusnya tetap ini. B6 C6 B6 C6 enter. Terus kita copy lagi, paste di sini. Nah ini ya, ini adalah jaraknya, jarak antara pusat klaster 3 dan A1 itu ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Oke ya. Oke, sekarang kita hitung yang bawah ini juga gitu ya. Yang bawah ini juga kita hitung gitu ya. Ini kita coba copy dulu nih, copy, paste di sini, tapi kemungkinan ini ada kesalahan gitu ya. Oke, nah gitu ya. Kita coba cek dulu nih. Oke, nah ini yang salah ada di 2 ini ya. Ini harusnya perkaliannya antara ini kan A1 nih. A1 kali ini, kata-kata disken harusnya A1 kali ini gitu kan. Ini berarti kita coba betulkan yang ini dulu ya. Nah, ini harusnya di sini nih D3 E3 D3 E3 kita coba D3 E3 harusnya ya seperti ini, cuma masih salah juga di sini gitu ya. Berarti ini harusnya B7 dan C7 B7 dan C7 ini 7 ini 7 enter gitu ya. Nah ini adalah jarak antara A2 dengan pusat klaster 1. Copy paste di sini, kita coba perbaiki dulu. Oke, betul ya, kita paste di sini, kita cek dulu perkaliannya. Oke, betul, enter. Nah itu ya, dan seterusnya nih. Ini sekarang yang ini yang bawah ini kita isi nih, kita copy aja nih, copy paste di sini. Oke, salah, berarti kita betulkan dulu, yaitu oke ini ya, ini dan ini kita naikkan dulu. Nah ini harusnya bisa kita lakukan secara otomatis di Excel sih ini ya, cuma saya belum tahu nih cara melakukan ini di Excel secara otomatis itu ya. Ini adalah D3 nih ya, D3 E3, terus ini 8 ya, B8 C8. Nah itu ya, terus kita copy paste di sini, coba cek ya. Oke, aduh, oke sekarang ini kita copy, kita paste di sini, cek dulu lagi. Oke, sebentar, coba ya kita ya paste D3 ini, D3 ya, D3 E3, terus ini 9 ini 9. Nah oke, copy paste. Oke, kemudian yang bawah ini paste lagi, kita betulkan lagi di sini. Ini D3 ini 10, aduh, 10 C10 enter. Aduh, error. Oh ini kehilang. Nah aduh, oke ya, guys, sepertinya betul ya. Aduh, kita coba cek D3 B10
C10. Oke. Copy, paste di sini, paste di sini. Oke. Kita copy lagi, paste di sini, semoga tidak ada kesalahan tadi ya. D3 ini 11. E3 ini sel C11. Oke. Copy, paste, paste. Oke, kemudian ini copy, paste di sini. Cek ini D3, sel D3 ini 12, E3 C12. Oke, copy, paste di sini. Kemudian yang terakhir gitu ya, copy, paste di sini. Ini D3, E3 ini 13, yang ini 13. Enter. Copy, paste di sini. Oke. Sekarang kita coba cek ya. Oke, ya betul. Nah, kita dapat angka-angka di sini ya. Ini adalah jarak ya, jarak setiap titik ke pusat klaster, gitu ya. Jarak setiap titik ke pusat klaster. Oke. Bentar. Oke, sebentar saya akan ngecek HP dulu. Ya. Oke. Nah, dari data ini gitu ya, kita cek gitu ya, setiap barisnya gitu ya. Untuk titik A1 gitu ya, kita cek setiap baris ini mana ya, dari 3 nilai ini yang paling kecil gitu ya. Yang paling kecil, kita lihat yang paling kecil adalah ini gitu ya. Dia berada di sini. Nah, ini kita lihat ini berada pada pusat klaster 1 gitu ya. Maka ini dia akan masuk ke klaster 1. Nah, gitu ya. Ini saya tengahkan. Kemudian ini kita cek, ini yang paling kecil ada di sini, berarti A2, titik A2 masuk ke klaster 3. Masuk klaster 3. Kemudian kita cek ini terkecil di sini klaster 2. Dia masuk klaster 2. Terus ini juga ini klaster 2 gitu ya. Ini kita coba cek, ini paling kecil berada di sini. Berarti masuk klaster 2. Ini paling kecil di sini juga klaster 2. Klaster 2. Terus ini paling kecil di sini klaster 3. Dia masuk klaster 3. Aduh. Terus ini di sini masuk klaster 2. Klaster 2. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita dapat datanya. Data awal gitu ya, data awal. Data awal. Data awal dari ini saya save dulu. Data awal. Oke. Nah, dari sini kita dapat klaster-klasternya. Oke, nah namun ini belum hasil final gitu ya. Kita harus melakukan iterasi yang kedua gitu ya, iterasi yang kedua. Nah, sebelum melakukan iterasi yang kedua, kita akan membuat daftar klaster 1 gitu ya, daftar klaster 1, klaster, saya tuliskan di klaster 2, klaster 3.
saya tuliskan di klaster 3 saya tuliskan di sini itu ya. Kemudian di sini saya tuliskan XY-nya XY XY, terus ini XY. Yang masuk klaster 1 adalah ini A1 gitu ya, A1 gitu ya. Ini saya copy, saya taruh di sini. Nah gitu ya. Terus yang masuk klaster atau ini ini tulisan ini aja deh, saya copy ini aja koordinatnya, copy terus paste di sini. Yang masuk klaster 2 ada di sini. Ini klaster 2 sama ini. Saya copy yang ini dulu. Dari sini sampai sini. Copy terus saya taruh di sini. Terus yang bawah ini masuk klaster 2 juga nih. Ini saya copy terus saya paste di sini. Terus yang masuk klaster 3 ada di sini dan bawah sini. Klaster 3 kita coba copy di sini, copy terus kita taruh di sini, paste. Terus ini masuk klaster 3 nih. Ini nah seperti ini gitu ya. Kita siapkan seperti ini dulu. Nah, kemudian ini saya perjelas ya, K1, K2. Aduh, jangan K ya, klaster itu. K klaster 1 gitu ya, klaster kedua, klaster ketiga gitu ya maksudnya ya. Nah kemudian kita akan melakukan updating gitu ya, karena ini belum final, ini belum final. Nah untuk iterasi, kita melakukan iterasi kedua adalah kita akan mencari pusat klaster baru berdasarkan data ini gitu ya. Jadi misalkan klaster 1 nih pusat barunya di mana sih? Karena ini cuma satu, maka pusatnya tetap di sini gitu ya. Nah, sekarang ini klaster 2 itu ada 1 2 3 4 5, ada 5 titik gitu ya. Dari 5 titik ini itu pusatnya ada di mana gitu ya. Pusatnya berada di koordinat berapa gitu ya pusatnya. Pusat dari sekumpulan titik ini gitu ya. Pusatnya ada di mana? Nah, cara mencari pusatnya cukup sederhana. Kita tinggal mencari rata-ratanya ini, rata-rata X dan rata-rata Y itu ya. Berarti kita pakai AFG ya, average gitu ya. Average fungsi AFG ini ada atau tidak ya. Maka namanya adalah average. Average gitu ya. Average dari ini. Oke. Terus yang ini rata-ratanya ini kita copy aja nih, copy terus paste di sini gitu ya. Paste. Oke, 6,6. Kita coba cek ya. Oke. Aduh. Yang ini oke, betul. 6,6. Bentar. Oke. Kemudian average ini kita coba copy ya, copy paste di sini, bisa nggak ya? Paste di sini, touch dulu. Oh, ini terlalu ke atas. Oke, nah seperti ini, enter. Terus ini copy paste di sini. Oke, ya betul. Nah ini adalah pusat klaster baru gitu ya, untuk iterasi kedua gitu ya. Pusat klaster baru untuk iterasi kedua, saya tuliskan di sini ya. Ini adalah pusat ya, pusat klaster baru gitu ya, untuk iterasi kedua. Aduh, saya salah. Klaster baru. Nah, ini benar.
Ini ya, saya copy, saya taruh sini pusat cluster baru. Aduh, yang ini agak susah. Pokoknya yang pusat cluster barunya adalah ini, ada 3 ini dan ini gitu ya, untuk iterasi kedua. Oke, untuk iterasi kedua. Oke, nah sekarang kita akan melakukan perhitungan seperti tadi, cuma sekarang lebih mudah ya, kita ini kita copy aja nih. Ini kita copy terus ini kita paste di tab sheet kedua. Oke. Iterasi kedua. Oke. Iterasi kedua. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Terus ini masih hitungan yang tadi ya, ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke. Terus ini pusat cluster barunya. Ini yang cluster 1 pusatnya tetap di sini. Yang cluster 2 kita coba cek ini ya. Cluster 2 pusatnya kita pindah di sini gitu ya. 66. Pusat cluster 3 pusatnya kita pindah di sini. 1,5 dan 3,5. Ini saya copy paste, ini nanti sudah otomatis terupdate ya. Aduh, sorry ini ya. Saya ulangi ya. Ini kita lihat, saya undo. Ini 6 gitu ya. Ini kalau saya ganti, nanti yang ini langsung otomatis terupdate gitu ya, karena kita tadi pakai rumus 6. Nah, ini ya. Ini jarak baru gitu ya, dengan pusat cluster di sini gitu ya. Ini juga sama nih, ini saya copy paste. Nanti yang bawah sini akan otomatis terupdate. 1,5 enter dengan 3,5 enter. Nah, itu ya. Jadi ini adalah jarak barunya antara titik A1 dengan pusat cluster 1, cluster 2, cluster 3. Yang berubah tadi adalah ini ya. Pusat cluster 2 dan 3 itu berubah gitu ya. Pusatnya. Jadi ini adalah pusat dari sekumpulan titik tadi gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Dari sederetan angka ini A1 gitu, dia masuk cluster yang mana? Yang paling pendek adalah yang ini gitu ya. A1 jarak terdekatnya ke sini, ke cluster 1. Terus baris kedua kita lihat yang paling kecil adalah ini. Berarti A2 ini paling dekat ke cluster 3. Dia masuk cluster 3. Terus ini cluster 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Ini cluster 2. Ini cluster 2. Yang ini cluster 2. Yang ini cluster 3. 3. Terus yang ini kita lihat nih. Ini cluster 1 gitu kan, cluster 1. Ini cluster 1. Nah, gitu ya. Kita save dulu. Nah, sekarang kita cek. Yang terakhir ini ada perubahan sini ya. Coba yang tadi iterasi sebelumnya adalah terakhir itu 2, cluster 2. Tapi setelah ada pusat cluster baru, dia berada di masuk cluster 1 gitu ya. Masuk cluster 1. Nah, sekarang kita coba ini lagi. Kita cek lagi ya, seperti tadi ya. Bentar, ini akan saya copy paste aja nih. Copy terus paste. Saya paste di sini aja. Aduh, bentar, ulangi ya. Saya harusnya ngopi dari sini. Nah, sini terus oke. Bentar, ini saya ini aja dulu. Saya hapus dulu aja. Oke, delete. Oke. Nah, ini dulu aja. Yang masuk ke cluster 1 adalah ini. Masuk cluster 1. Yang masuk cluster 1 ini masuk cluster 1. Yang masuk cluster 2 ini tok gitu ya. Berarti dari A3 sampai A6. Copy paste di sini.
Terus yang masuk klaster 3 adalah ini 25 dan ini 12. Nah gitu ya. Oke, sekarang datanya berubah lagi ini gitu ya. Kita simpan dulu. Nah sekarang kita sama seperti tadi, kita cari koordinat pusat klaster baru lagi gitu ya, untuk iterasi ketiga gitu ya, untuk iterasi ketiga. Sampai berapa iterasi nanti akan kita lihat dia sampai berapa gitu ya. Oke, ini berarti average dari sini. Oke, enter. Kok satu ini ya, bentar. 2 tambah 4, harusnya 3 nih ya, kenapa tadi 1 nih ya, bentar, saya salah ini mungkin. Average gitu ya, average-nya di sini. Nah tapi ini fontnya kok tidak enak ini ya, saya akan set dulu fontnya. Font CMU serif, nomornya kayaknya 12, terus format cell, border 4. Oke ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tapi dia naik segini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V di sini dia, tapi dia segini ya, aduh salah. Aduh, nah ini ya, ini adalah koordinat barunya. Koordinat baru yang berubah adalah di sini ya, K1 dan K2. K3 nya ini tetap nih kayaknya, K3 nya tetap. Oke, save dulu. Aduh, kok Ctrl S. Nah sekarang kita siapkan iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga, insert sheet, iterasi 3. Sekarang kita akan copy paste ini ya, semuanya aja copy paste di sini. Kita akan melakukan iterasi 3 dengan pusat baru gitu ya. Pusat barunya tadi yang berubah K1 dan K2. Ini saya hapus dulu tuh ya, itu dianggap 0 gitu ya. Ini juga saya hapus dulu. Terus yang ini, ini tidak apa-apa. Jadi pusat baru klaster 1 adalah ini 3,9 setengah. Saya taruh di sini ya, 3. Kita lihat nanti angkanya berubah yang bawah itu, dan 9,5. Nah gitu ya. Terus yang klaster 2 6,5 dan 5,25. 6,5 dan 5,25. Kita lihat ya, kita enter di bagian sini nanti akan berubah. Nah itu jarak yang baru gitu ya, jarak yang baru antara titik-titik ini ke klaster 2. Nah prosesnya sama seperti tadi lagi. Ini kita masukkan A1 masuk klaster mana, kita lihat ini yang paling kecil di sini masuk klaster 1. A2 masuk klaster mana, kita cek masuk di sini klaster 3. Terus kita coba cek lagi nih, A3 masuk klaster mana, masuk klaster 2 gitu ya. Terus kita coba cek A4 masuk klaster mana nih, yang paling kecil adalah ini, A4 masuk klaster 1. Kita coba cek lagi nih, yang baris ini paling kecil ada di sini, itu adalah di klaster 2, dia masuk klaster 2. A6 kita coba cek paling kecil di sini, masuk klaster 2. Kita coba cek lagi A7, paling kecil ada di sini, klaster 3.
Terus kita coba cek lagi di sini, masuk klaster 1. Oke, nah ini adalah data baru gitu ya, data barunya. Oke, terus gitu lagi gitu ya, kita isi lagi di sini. Ini saya hapus dulu, ini adalah data yang tadi. Ini saya hapus, aduh bukan delete row ya. Nah gini. Nah sekarang kita coba kelompokkan lagi gitu ya. Yang masuk klaster 1 sekarang bertambah nih, ada 1, 2, 3. Yang masuk klaster 1 adalah ini, kita taruh di sini. Terus ini ya, ini kita copy nih, copy taruh di sini. Terus kita coba ini lagi nih, ini copy, kita coba paste di sini. Terus yang masuk klaster 2 berubah dia ya, ini masuk klaster 2. Terus yang mana, klaster 2 ini, 2 angka ini gitu ya, copy terus paste di sini. Aduh kok sebentar, kenapa jadi begini nih ya. Oke, ini hilang, delete. Oke, yang masuk klaster 3 ini dan ini, ada 2 ini masuk klaster 3. Terus ini copy masuk klaster 3. Oke, save dulu. Nah sekarang kita siapkan nih iterasi ketiga gitu ya, iterasi ketiga gitu terus gitu ya prosesnya ya. Oke, kita cari koordinat baru untuk pusat dari K1 gitu ya, sama seperti tadi, average gitu ya, average nya ini. Bentar, terus ini kita copy aja nih, copy paste di sini. Oke ya, cuma ini saya format dulu biar enak dilihat nih numbernya. Oke, sakomanya 1 angka aja. Oke, nah seperti ini copy paste di sini, dapat koordinat baru, paste di sini, paste di sini. Tapi ini saya betulkan dulu, edit. Aduh ya, kita save dulu, save ya. Oke, kita siapkan untuk iterasi ketiga, iterasi keempat gitu ya, iterasi keempat. Nanti kita lihat hasil clusteringnya seperti apa. Kita coba lihat di kita bikin sheet baru, iterasi 4 gitu ya, iterasi 4. Kita akan copy yang ini, yang ada di sini, copy semua aja nih, copy terus paste di sini ya. Nah ini hasil iterasi 3 ya, berarti nanti koordinat barunya ini saya koordinat lamanya kita hapus dulu. Terus ini clustering hasil iterasi 3 kita hapus dulu, koordinat barunya kita masukkan ke sana. Ini koordinat baru untuk K1, kita paste di sini. Aduh sebentar, salah, kita paste angkanya ya, berarti kita paste spesial number. Oke ya, terus ini juga nih K2 kita copy terus paste spesial di sini, number aja, number. Nah oke, terus ini juga sama, copy. Ini pusat cluster K3 itu sebetulnya tidak berubah sini ya, number. Oke, numbernya akan saya samakan dulu belakang komanya biar enak dilihat, 1 angka di belakang koma. Nah seperti ini, save. Nah kita dapat jarak baru gitu ya untuk iterasi keempat. Nah terus prosesnya sama seperti tadi,
Ini A1 masuk klaster yang mana, kita lihat ini paling kecil di sini masuk klaster 1. Terus ini kita lihat yang paling kecil ada di sini klaster 3. Terus kita coba lihat di sini ini masuk klaster 2. Terus kita lihat A4 masuk klaster mana nih ya, 1. A4 masuk klaster 1. Terus A5 masuk klaster 2. A5 masuk klaster 2. Terus A6 kita coba lihat nih paling kecil di sini dia masuk klaster 2. Terus A7 paling kecil di sini A3 klaster 3. Terus ini paling kecil di sini klaster 1. Nah ini ya, ini hasil iterasi 4 ya, hasil iterasi 4. Hasil iterasi 4 seperti ini gitu ya. Sekarang kita coba bandingkan ini ya dengan hasil iterasi ketiga. Kita coba bandingkan ya. Kita hafalkan dulu nih ya. 1 3 2 1 3 2 1 itu ya. Kita coba cek di sini. 1 3 2 1 sama iterasi 4 poin berikutnya 2 2 3 1. 2 2 3 1. Nah gitu ya. Nah ini kita lihat setelah iterasi keempat gitu ya, klasternya dia tidak berubah gitu ya. Poin-poin tadi klasternya tidak berubah gitu, antara iterasi 3 dan iterasi 4 gitu ya. Nah kalau kita sudah memiliki kondisi seperti ini gitu ya, maka iterasinya kita hentikan gitu ya, dan kita sudah mendapatkan hasil akhirnya gitu ya, hasil akhir dari clustering gitu ya, yang jumlah klasternya 3 ini tadi. Nah dengan setelah ini berakhir berarti maka kita sudah mendapatkan hasilnya gitu ya, kita sudah mendapatkan hasil clusteringnya gitu ya. Jadi sekarang hasil clusteringnya adalah, saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan di sini aja deh. Hasil clusteringnya ini saya hapus dulu nih, delete. Untuk ke cluster A1 cluster 1 adalah ini A1, A4 dan A8. A1, A4, A8. Tapi ini tulisannya kurang sip nih ya. Saya akan ganti dulu hurufnya biar lebih enak dilihat. Oke. Format bordernya 4. Oke. Terus klaster 2 berisi titik-titik ini ya, A3, A5, A6, A3, A5, A6. Klaster 3 berisi 2 titik, A2 dan A7, A2 dan A7. Nah itu ya, ini adalah hasil clusteringnya sekarang. Jadi kelompok-kelompok titiknya. Nah dengan data ini artinya titik A1, A4, A8 itu berada di dekat, saling berdekatan itu ya. Ini saling berdekatan, ini saling berdekatan, ini saling berdekatan. Nah gitu ya. Nah itu adalah contoh clusteringnya gitu ya. Contoh clustering ini kalau kita mapping seperti apa nih ya, kita coba ya. Kita coba mapping ini ya, kita bikin mapnya ini. Saya belum tahu cara bikin map di Excel, di grafik gitu ya. Kita coba ya, kita bikin grafik di Excel itu pakai apa nih ya, chart ya,
chart scatter ini ya. Kita coba scatter ini bisa nggak ya, scatter atau bubble ya, scatter bubble. Kita coba bubble ya, apakah bisa nih, saya belum tahu nih. Next, hasilnya seperti apa nih, finish. Kayaknya bukan ya. Oke, ulangi. Delete, delete dulu. Aduh, sorry. Ctrl Z, del. Oke, kenapa kita tidak bisa mendelete ini ya? Aduh, malah nutup ini. Del. Gini. Oke, kita coba lagi, ulangi. Oke, insert chart, kita coba. Aduh, bentar, ada kesalahan. Ctrl Z. Scatter ke next, data series in column. Aduh, saya agak lupa ini cara membuat chart di Excel ini. Coba deh. Oke, bukan ini ya, EGY nya ini, malah yang diplot adalah EGY nya ini. Maksud saya adalah kita mengeplot A1 nya gitu ya, berdasarkan EGY gitu ya. A1 sepertinya di Excel tidak ada fasilitas untuk ini ya. Kalau di Python ada ini ya, tapi tidak masalah deh, kita tidak punya gambarannya. Atau ini coba ya, angkanya adalah 1 sampai 10 ya. Gini saja, akan saya plotkan di sini aja. Nah, di sini aja nih, 1 sampai 10 saya akan coba plotkan di sini ya, kira-kira saja sini ya. Oke, pakai garis. Oke, pakai ini juga bisa nih ya. Ini aduh ya. Nah, gini ya, ini 0, ini 1, 2, 2 dan seterusnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah Y nya, ini adalah X gitu ya. Sekarang kita coba plot pakai ini aja, warna yang A1 dulu, cluster 1 ya. A1 itu di 2,10. A1 2,10 itu ada di sini. Ini 10 nih. Ini A1. Terus A4 A8. A4 5,8. Salah, maaf. Salah. Tadi yang 10 itu 2,10. 10 Y nya. Sorry. Ini di sini. Ini 10 ya kalau nggak salah. Terus 2,10 ada di sini. Terus A4 itu 5,8. 3, 4, 5 ya, 5,8. 58 itu ada di sini. Nah, ini ini A1, A4,
terus A8 4,9 ada di sini. Aduh, A8. Nah ini ya. Aduh. Terus klaster 2 itu A3 8,4 di sini. Ini A3. Terus A5 7,5 7. Waduh, dia berada di sini. 7,5 A5. Terus A6 6,4 ada di sini. Berapa tadi ya? A6. Terus A2 dan A7 klaster 3. A2 2,5 Y nya 5 3, 4, 5. Ini A2 A7 1,2 nah ini A7 A2 nah ini adalah titik-titiknya tadi. Nah sekarang klasternya adalah ini klaster 1, ini klaster 2, ini adalah klaster 3. Nah kita dapat hasilnya seperti ini. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah gitu ya. Nah itu adalah teknik prinsip dasarnya gitu ya. Prinsip dasar dari clustering, K-min clustering. Nah dengan tadi kita dengan asumsi K-nya sudah kita tentukan, si K-nya adalah 3 gitu ya. K-nya adalah 3. Sebetulnya K-nya ini kalau mau dijalankan full tanpa supervisi, K-nya ini nanti tidak kita tentukan gitu ya. Nanti yang menentukan adalah algoritma itu sendiri. Cuma masalahnya adalah untuk menentukan K-nya gitu ya, itu algoritmanya relatif agak rumit ya, sehingga kita perlu dibahas dalam satu pertemuan sendiri gitu ya, untuk menentukan K-nya itu ada berapa gitu ya. Jadi kalau K-nya tidak tentukan, nanti algoritmanya ini akan mencoba gitu ya, mulai dari K1 gitu ya. K sama dengan 1, nah berarti dia jadi satu cluster gitu ya, satu cluster besar gitu ya. Kemudian habis itu dicoba cara seperti tadi, dicoba untuk K sama dengan 2 gitu ya. Kalau 2 cluster itu seperti apa hasilnya. Kemudian coba lagi K-nya cluster 3 cluster seperti apa, kemudian 4 cluster seperti apa, gitu seterusnya. Kalau full pakai algoritmanya. Nah, nanti dari setiap perhitungan, misalkan K sama dengan 1 gitu ya, clusternya cuma 1, nanti kita hitung gitu ya. Jadi diameter clusternya itu sebesar apa gitu ya. Diameter clusternya sebesar apa. Terus untuk K2 gitu ya, K2 diameter terbesar untuk sebuah cluster di pada perhitungan dengan K sama dengan 2 itu berapa gitu ya. Kemudian untuk K sama dengan 3 itu cluster dengan diameter terbesar itu jaraknya berapa gitu ya. Nanti itu dihitung terus gitu ya, Nah, nanti kita akan menentukan itu ya, jarak nih ya. Jarak terbesar dari sebuah cluster itu nanti dibandingkan gitu ya. Nah, kalau awal-awal itu jaraknya akan ini ya, jadi saya ilustrasikan gini ya. Ini untuk ini K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4 gitu ya. Ini adalah
diameter ya, saya katakan diameter gitu aja deh, diameter cluster terbesar gitu ya, terbesar itu ini sumbu Y-nya gitu ya, sumbu Y-nya. Nah nanti misalkan ya diameter terbesar pada clustering untuk K-nya sama dengan 1 berada di sini gitu ya. Jaraknya sekian gitu ya, jaraknya sekian. Untuk proses dengan klasternya 2, jaraknya sekian misalkan gitu ya. Kemudian untuk cluster, untuk perhitungan dengan cluster sama dengan 3, diameter terbesar sebuah cluster di proses itu berapa, nanti misalkan ada di sini gitu ya. Nah demikian gitu seterusnya gitu ya. Nanti K4 ada di sini gitu ya, K sama dengan 5 ada di sini. Nah nanti akan membentuk garis seperti itu ya, dia membentuk pola seperti ini. Nah pola seperti ini gitu ya. Nah ini kalau kita hubungkan seperti ini gitu ya. Nah nanti ini kan ada belokan tajam gitu ya, mulai dari sini sampai ini kan ada, ini kita sebut sebagai siku gitu ya, siku. Nah siku ini dia berasosiasi dengan K sama dengan 3 misalkan gitu ya. Itu artinya K terbaik gitu ya, terbaik adalah 3 gitu ya, clusteringnya 3 gitu ya. Jadi ini ada di siku sini gitu ya, ini adalah nilai terbaiknya gitu ya. K terbaiknya itu ada berapa, ada di situ. Nah untuk menghitung ini yang perlu ini ya, kita perlu menghitung luas dari setiap klasternya, bukan luas ya, diameter lah, diameter setiap klasternya itu ada berapa, diameter terbesar gitu ya setiap klaster. Nah itu kira-kira seperti itu ya, prinsipnya itu ya, prinsipnya. Cuma hitungannya ini memang agak rumit sih. Untuk ini kita sebut sebagai elbow method gitu ya, elbow method kalau nggak salah itu ya, elbow karena ini siku gitu ya, karena siku. Nah itu kira-kira ya tentang clustering ini. Nah clustering ini pemakaiannya di mana gitu ya, banyak pemakaiannya. Misalkan untuk terutama salah contohnya ya, biasanya untuk segmentasi, mencari segmentasi pasar, misalkan pasar online gitu ya, pasar online, untuk mengecek gitu ya, orang-orang misalkan dengan umur ini yang ini diasumsikan umur gitu ya, umur berapa, terus ini Y-nya ini bisa kita sebut kan untuk fitur engagement gitu ya, engagement itu apa ya kita sebutnya, interaksi gitu ya, interaksi seseorang, seringnya interaksi seseorang dengan sebuah produk gitu misalkan ya. Jadi misalkan orang yang berumur 30 tahun gitu ya, dia berinteraksi dengan produk A sebanyak 10 kali gitu ya. Nah gitu ya maksudnya. Orang dengan umur 40 tahun dia berinteraksi dengan produk A perharinya cuma 5 kali gitu ya. Nah gitu ya. Nah dengan dua data ini kita bisa melakukan plotting gitu kan, plotting seperti ini. Jadi nanti kita kelompokkan nih, bisa kita kelompokkan orang-orang itu gitu ya, dimasuk cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nah setelah ketemu cluster itu gitu ya, kita bisa menentukan strategi marketingnya gitu ya, untuk orang dengan umur sekian dan interaksi dengan produk yang ditampilkan di web itu berapa. Nanti kita bisa menentukan strategi iklan yang bisa kita sasar ke orang-orang itu. Nah itu ya kira-kira ya tentang K-min clustering gitu ya. Oke, begitu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.